Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kelompok sukarelawan dari Animal Rescue menembus lokasi bencana banjir dan longsor Sumatera demi menyelamatkan satwa peliharaan yang ditinggalkan warga. Di Tapanuli Selatan, saudara, sukarelawan menyelamatkan satwa yang kelaparan mulai dari kucing, anjing, sapi, hingga unggas. Tergabung dalam relawan Animal Rescue, puluhan pemuda dari berbagai daerah sudah sepekan lebih menembus sejumlah lokasi yang terisolasi. Salah satunya wilayah Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Binatang yang berhasil diselamatkan diantaranya kucing, anjing, sapi, dan unggas. Satwa yang diselamatkan dipindahkan ke lokasi aman dan diberi makanan layak. Relawan juga menyisir lokasi bencana untuk menemukan satwa yang mati dan menguburkannya. Saat ini kami sedang berada di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya di Desa Garoga, Aik Ngadol, dan Desa Hutagodang. Di sini selama 8 hari kami telah bekerja untuk satwa yang terdampak. Kami bekerja dengan memberikan pakan, minum, dan layak untuk satwa-satwa yang terdampak. Semoga keadaan ini semakin membaik dan masyarakat pulih kembali untuk beraktivitas. Selain di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, relawan Animal Rescue juga tersebar di sejumlah daerah bencana di wilayah Nangro, Aceh Darussalam, dan Sumatera Barat. Di lokasi bencana Sumatera, tim Animal Rescue juga menggalang donasi yang diutamakan dalam bentuk pakan satwa. Tim Liputan Kompas TV. Dalam penanganan bencana di Pulau Sumatera, Center of Orangutan Protection, COP, melakukan penyelamatan satwa di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, penyelamatan satwa dilakukan di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Di 4 lokasi di Kota Padang, relawan COP telah menyelamatkan 136 ekor satwa dalam kondisi hidup yang terdiri dari sapi, kerbau, anjing, dan kucing. Sementara itu, di 3 lokasi di Kabupaten Agam telah diselamatkan 113 ekor satwa, yaitu sapi, kerbau, anjing, kucing, bebek, angsa, dan ayam. Hingga 8 Desember, di 2 lokasi bencana di Sumatera Barat telah diselamatkan dalam kondisi hidup 249 ekor satwa dan pemindahan 700 satwa mati. Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, penyelamatan satwa dilakukan di Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru. Telah diselamatkan 628 satwa dalam kondisi hidup yang terdiri dari sapi, itik, kambing, anjing, babi, kucing, bebek, angsa, dan juga ayam. COP juga telah menangani 100 ekor satwa mati. Lebih detail mengenai aksi penyelamatan satwa di lokasi bencana Sumatera, kita tanyakan kepada Satria Wardana, relawan Satwa Center of Orangutan Protection (COP). Selamat siang, Mas Satria. Di mana saja lokasi penyelamatan satwa di bencana Sumatera? Selamat siang, Kak Renata ya. Untuk kami dari COP sejak 10 hari terakhir ya, ini sejak banjir banjir di Jakarta, di Sumatera ini, kami menerjunkan ada 3 tim di 2 provinsi, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Itu untuk di Sumatera Utara sendiri ada di Tapanuli Selatan, kemudian untuk yang di Sumatera Barat ada di Padang Kota, kemudian ada yang di Kabupaten Agam gitu. Lalu bagaimana Mas Satria dengan fokus penyelamatan untuk pada ternak atau hewan peliharaan? Boleh diceritakan kepada kami bagaimana tim dari COP ini melakukan penyelamatan? Memang sebelumnya dari kami sendiri dari COP memang salah satu organisasi lokal perlindungan orangutan, namun dalam
perkembangannya sejak 2010 kami itu memang lumayan fokus juga untuk membantu satwa yang terdampak di kondisi bencana. Salah satunya yang sekarang terjadi adalah di banjir Sumatera ini. Di Sumatera ini kenapa sih kita menolong hewan atau kita coba untuk terjun dalam penanganan hewan, karena mungkin dari kami sendiri relawan-relawan satwa ini memang punya prinsip ketika bencana terjadi sebenarnya tidak hanya masyarakat atau manusia saja yang menjadi korban, sebenarnya masih banyak makhluk hidup lain yang memang masih ada dan memang dia juga terdampak, dan mereka juga berhak untuk mendapat kesempatan lagi untuk untuk sembuh dari bencana itu. Sebenarnya itu sih Kak yang jadi fokus kita itu. Baik, jadi memang untuk penyelamatan satwa ini penting sekali dilakukan dalam kondisi bencana ya, Mas Satria. Nah, secara umum untuk kondisi satwa pasca bencana di Sumatera bisa digambarkan kepada kami seperti apa, Mas? Iya, kalau secara umum untuk kondisi satwa dalam 10 hari ini ya, memang untuk total kita nggak bisa menjangkau semua provinsi dan semua wilayah. Jadi kita fokuskan 3 tim itu untuk fokus di area-area yang memang susah untuk dituju. Katakan untuk kendaraan mobil aja susah. Jadi kita menggunakan kendaraan bermotor dan disambung dengan jalan kaki. Kita membawa beberapa pakan untuk kita distribusikan ke satwa-satwa yang membutuhkan. Untuk secara umum satwa-satwanya memang kita masih menemukan banyak satwa yang masih hidup, dan memang dari sejak banjir terjadi sampai hari ke-10 ini masih terus kita data lagi. Data yang terkumpul untuk hidup itu sekitar kurang lebih 600 ekor lebih itu di wilayah Sumbar, kemudian ada 200 lebih ekor itu di wilayah Sumatera Utara, dan itu memang nggak hanya satu jenis satwa aja, itu ternak kemudian peliharaan ada semua. Dan memang untuk kondisi yang mati pun nggak kalah lebih banyak. Dan saat ini memang kita lebih setelah 10 hari coba kita drop pakan, kemudian mungkin sekarang situasi lumayan kondusif, warga juga sudah mulai balik, jadi kita juga memfokuskan juga untuk sterilisasi bangkai satwa itu, karena itu memang sangat penting juga. Ketika satwa yang hidup kita coba tangani, satwa yang mati pun tidak boleh kita tinggal, karena ketika ternak besar, satwa ternak yang besar itu ketika menjadi bangkai kemudian nggak segera ditangani, baunya sangat menyengat, akan mengganggu mobilitas tim rescue manusianya karena sangat baunya, dan bisa bikin juga menyebarkan penyakit juga. Itu kita lagi fokus itu sih. Sementara mungkin dropping pakan hijau itu juga sangat susah, kita coba ganti dengan pakan sementara ya, pakan darurat, istilahnya konsentrat atau pakan olahan gitu. Tapi pada intinya sampai pada hari ke-10 ini kami masih fokus sih untuk penanganan satwa di 2 provinsi ini khususnya. Baik, upaya penyelamatan satwa masih terus dilakukan. Ini sudah hari ke-10 ya, Mas Satria. Tadi sempat disinggung mengenai bangkai hewan. Untuk penanganannya seperti apa kalau dari COP? Koordinasi sejauh ini dengan dinas terkait seperti apa? Ya, memang untuk terkait dengan koordinasi kegiatan di bencana ini, kami memang tidak selalu sendiri. Jadi kami selalu mendiskusikan juga dengan dinas terkait, khususnya dinas pertanian, bidang peternakan ya. Karena memang untuk data-data itu, data satwa ternak khususnya itu dipegang oleh dinas terkait itu. Dan untuk saat ini yang di Sumbar kita khususnya di Agam, jadi kita kemarin sempat dikoordinasi dengan kepala bidangnya, bidang peternakan, dan rencananya untuk satwa ini kita akan coba untuk biasanya di antara dibakar atau dikubur gitu sih Kak. Jadi kalau dibakar mungkin agak susah karena situasinya masih basah ya. Mungkin kita akan usahakan untuk penguburan itu. Dan itu memang nggak sedikit juga. Kita juga sedang menggalang dukungan juga teman-teman yang ada di wilayah Padang dan sekitarnya, jika memang ingin terjun untuk membantu satwa di bencana, mungkin nanti bisa gabung sama kita juga. Ya memang ini mungkin
saya kurang paham ya, mungkin ini jadi hal yang baru mungkin ya, menolong hewan itu di bencana. Tapi memang lagi-lagi kita harus berpikir ulang juga, kita harus mengisi kekosongan itu, karena memang ternak kemudian satwa peliharaan itu mungkin di mata kita memang mungkin beda ya sama manusia, tapi ketika kita bisa membagi porsi kemudian membantu satwa yang terdampak itu pasti ada manfaatnya juga bagi masyarakat yang mempunyai itu. Gitu. Jadi dari relawan COP ini juga melakukan dua-duanya ya, penyelamatan satwa baik itu hidup maupun mati begitu ya. Dan untuk upaya pengamanan untuk bangkai hewan juga sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan. Mas Satria, yang ingin kami tanyakan juga Mas, ini kan juga sudah 10 hari dilakukan upaya penyelamatan. Kalau dari teman-teman relawan sendiri ini bagaimana untuk kondisi kesehatan dan juga keamanannya saat melakukan penyelamatan satwa? Ya. Terima kasih. Jadi untuk kami memang kita juga nggak hanya sekali ini terjun ke bencana, memang kita dari dulu belajar dari pengalaman ketika di Merapi, kemudian Semeru kemarin, sampai di Gempa Palu, kemudian Mamuju hingga ke Larantuka kemarin ya, Gunung Lewotobi, itu kita udah mempunyai satu SOP sendiri ya terkait dengan pengamanan diri, seperti life jacket, kemudian helm, kemudian masker, yang memang itu standar kita terkait penanganan satwa di bencana, itu kita udah ada sih Kak. Dan untuk terkait dengan sampai ke peralatan komunikasi yang tidak ada sinyal, itu juga kita juga siapkan juga, karena memang terkait dengan penanganan ini ketika kita berada jauh di lokasi bencana, kita memang harus siap sedia sih, karena memang di bencana ini kita terjadi bencana untuk satwa di bencana ini kita nggak bisa main-main, karena bencana bisa datang kapan aja. Jadi kita memang mempersiapkan itu dengan sangat matang. Kemudian orang-orangnya juga kita juga tidak asal juga yang turun untuk penanganan. Yang jelas kita juga ada pelatihannya tiap tahun terkait dengan relawan-relawan yang ingin bekerja di bencana untuk satwa. Jadi memang ini ada prosesnya sih untuk jadi relawan. Gitu. Jadi relawan yang diturunkan dari COP juga sudah melewati berbagai macam training begitu ya, dan sudah berkali-kali begitu melakukan penyelamatan satwa. Mas Satria, yang ingin kami tahu juga, mungkin ada cerita yang ingin dibagikan atau mungkin pelajaran yang berharga untuk pengalaman kali ini untuk penyelamatan satwa khususnya di wilayah Sumatera. Seperti apa Mas? Baik. Mungkin kalau di bencana yang ada di Sumatera ini, kita ada dulu pernah turun juga di erupsi Gunung Sinabung. Tapi memang ini karakteristiknya beda bencananya. Dulu itu erupsi Gunung Merapi, sekarang di banjir. Nah, mungkin ini jadi lagi-lagi ketika kita turun di bencana di suatu lokasi baru yang memang mungkin belum familiar dengan penanganan dengan satwa, kita ya memang harus dapat alas lagi. Kita harus bertemu masyarakat yang mengira kita akan mencuri hewannya. Kita akan bertemu masyarakat yang akan mengesampingkan kenapa sih harus menolong hewan, kenapa nggak manusianya aja. Nah, itu salah satu pengalaman yang selalu kita dapat, dan kita tidak minder juga, kita tidak makan berkecil hati juga. Kita akan coba jelaskan secara perlahan, dan memang ini terjadi juga di banjir ini. Ketika kita turun di awal, kita diduga akan mencuri hewannya, bahkan kita kan bawa pakan, itu dikira kita mau menjebak hewannya biar makan, bisa kita angkat ke luar kota atau segala macam itu. Tapi kita jelaskan, Pak, ini memang kita bantu satwa itu kita tulus, Pak. Dan terus kenapa kita membantu satwa ya, karena kita sekarang dampaknya sangat besar di masyarakat. Ketika masyarakat sudah kehilangan semuanya, mereka masih harus kehilangan ternak-ternaknya, kemudian satwanya juga. Hari demi hari kita coba lakukan pemahaman itu ke masyarakat, dan akhirnya sampai hari ke-10 ini mereka juga akhirnya cukup membuka diri juga, dan itu sangat membantu kita juga untuk dapat lokasi-lokasi yang memang itu sebelumnya nggak kita tahu juga. Jadi ternyata di lokasi sana masih ada, masih sini ada, masih ada. Jadi infonya itu lebih terkumpul lagi, dan distribusi bantuan satwa ini lebih merata sih. Nah, jadi kita tuh sebenarnya
ke sana sih Mbak. Dan harapannya kita ya memang ketika bencana itu nantinya akan ada regulasi itu yang memang yang diselamatkan tuh tidak hanya manusia, walaupun juga wajib lah katakanlah untuk diselamatkan. Jadi teman-teman relawan dari COP juga ini terus membangun pemahaman begitu ya Mas Satria terkait dengan penyelamatan satwa, bagaimana pentingnya. Nah, tadi juga Mas Satria sempat menceritakan bagaimana teman-teman relawan ini juga sudah dilengkapi dengan peralatan, kemudian juga sudah di training begitu, sudah melewati beberapa kali proses penyelamatan. Tapi yang menjadi pertanyaan juga Mas Satria, selain tentu kesehatan, apa sebenarnya kebutuhan yang paling mendesak dalam penyelamatan satwa di bencana Sumatera saat ini, Mas? Kalau untuk di Sumatera ini yang paling besar memang pakan hijau, karena memang khususnya untuk satwa ternak ya, itu memang untuk pakan hijau itu lumayan terdampak. Jadi kantong-kantong bahan pakan itu harus apa ya, sudah penuh lumpur, jadi memang harus dicuci. Ini sementara ini kita masih nyetok untuk konsentratnya, tapi kita beberapa kali juga coba cari sampai di luar kota juga terkait dengan pakan hijauan ini, karena memang beberapa masyarakat di sekitar yang terdampak itu untuk ternaknya sangat familiar dengan pakanan hijau ya, pakan-pakan hijau ini. Nah, untuk sementara memang kita ganti dengan konsentrat, tapi hasil koordinasi juga dengan dinas peternakan memang tahap selanjutnya itu kita akan coba pengadaan yang pakan segar hijau itu memang sangat dibutuhkan sih. Kalau untuk satwa lainnya kayak satwa peliharaan itu relatif masih bisa kita cari di kota, kayak cat food, dog food, segala macam pakan ayam itu masih bisa kita cariin sih. Tapi kalau untuk ternak itu pakan hijau itu sangat ini. Kemudian kebutuhan tenaga medis juga mungkin ya terkait dengan penanganan satwa yang terluka itu kemarin juga ada juga. Jadi kita masih open juga terkait dengan tenaga medis yang ingin bantu terkait dengan teknis penguburan segala macam itu kan juga ada penanganan medisnya kan, seperti mungkin merobek lambungnya segala macam itu kan memang medis kan itu ya. Gitu Kak. Beragam kebutuhan masih diperlukan untuk proses penyelamatan satwa. Tadi sudah berjalan 10 hari dan pakan hijau masih menjadi yang paling dibutuhkan dari teman-teman relawan. Terima kasih banyak informasinya Mas Satria Wardana, relawan Satwa Center of Orang Utan Protection. Terima kasih sama-sama. Dan saudara jangan beranjak, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.